Di era digital yang serba cepat ini, kita hidup di tengah arus informasi visual yang tak pernah berhenti. Setiap hari, mata kita disuguhkan dengan berbagai gambar dan video dari media sosial, iklan, hingga aplikasi hiburan. Dalam kondisi seperti ini, Islam hadir dengan panduan yang sangat bijak melalui Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ayat yang mengajarkan kita bagaimana menjaga diri, bukan dengan larangan yang memberatkan, tetapi dengan arahan yang melindungi martabat manusia. Kita berada di zaman ketika konten sensual, entah itu foto, video, atau iklan, muncul bahkan tanpa kita cari. Scroll sebentar saja, bisa muncul hal yang mengusik mata dan hati. Di grup WhatsApp pun kadang muncul kiriman yang tidak pantas. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa tetap terjaga di era ketika batas ruang privat dan publik semakin tipis? Bagaimana membangun kontrol diri ketika kita dikelilingi hal-hal yang mudah menggoyahkan? Dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Allah memerintahkan laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Ini bukan sekedar larangan melihat sesuatu yang tidak pantas, tetapi ajaran untuk melatih pengendalian diri. Menundukkan pandangan di sini bukan berarti menutup mata total, tapi menahan pandangan dari sesuatu yang dapat menjerumuskan hati. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersihan batin, karena apa yang kita lihat seringkali mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Para ulama tafsir seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa menundukkan pandangan adalah menjaga mata dari hal-hal yang memicu syahwat ataupun pikiran buruk. Di masa klasik mungkin konteksnya berbeda, tatapan langsung di pasar atau interaksi fisik. Tapi di era sekarang, di era kita itu berubah menjadi scroll layar. Maka bentuk aplikasinya berkembang, menghindari video yang sengaja diedit untuk memancing syahwat, menahan diri dari klik yang menjerumuskan, dan tidak menyimpan konten yang merusak hati. Dengan kata lain, syariat tetap relevan karena prinsipnya menjaga manusia dari kerusakan batin. Ayat berikutnya, ayat 31. Berbicara kepada perempuan beriman dengan perintah yang serupa. Menundukkan pandangan, menjaga kehormatan diri, dan tidak menampakkan perhiasan kecuali yang wajar. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengatur kedua belah pihak dengan keseimbangan. Tidak ada standar ganda. Laki-laki dan perempuan sama-sama diminta menjaga diri. Hanya saja, bentuk aplikasinya disesuaikan dengan kondisi sosial dan biologis masing-masing. Menurut Prof. Hamka, penjagaan aurat bukan hanya soal batas pakaian, tetapi juga terkait etika, cara berpenampilan, serta bagaimana seseorang menjaga diri dari menjadi objek pandangan yang tidak senonoh. Dalam konteks masyarakat modern, ini juga terkait budaya konten visual, cara berpakaian di media sosial, bagaimana foto dipajang, hingga bagaimana seseorang memutuskan batasan antara kehidupan privat dan publik. Semua itu kembali ke tujuan syariat, menjaga martabat dan kemuliaan diri. Menjaga aurat. Menjaga aurat bukan hanya aturan tentang berpakaian, tetapi juga tentang representasi diri. Di media sosial, seseorang bisa terlihat rapi di dunia nyata, namun menampilkan sisi yang berbeda di dunia digital. Maka, menjaga aurat di era digital berarti memperhatikan apa yang kita unggah, bagaimana kita menampilkan diri, dan apa pesan visual yang kita kirimkan kepada orang lain. Semua ini adalah cerminan kehati-hatian sekaligus penghormatan terhadap diri sendiri. Langkah melindungi diri tidak harus ekstrim. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, seperti aktifkan filter konten, blokir atau unfollow akun yang memancing hawa nafsu,
Atur batasan waktu bermain media sosial, dan bangun kebiasaan mengisi waktu dengan hal-hal bermanfaat. Untuk perempuan maupun laki-laki, memilih pakaian yang menjaga kehormatan diri juga merupakan bentuk perlindungan. Semua langkah ini saling menguatkan, karena menjaga pandangan bukan hanya soal menahan diri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang menenangkan. Jika kita memahami intinya, kesimpulan dari ayat-ayat ini bukan beban, tetapi pagar pelindung. Islam ingin manusia hidup bermartabat, tidak diperbudak oleh syahwat, dan tidak terjerat dalam budaya visual yang merusak. Menjaga pandangan dan aurat adalah upaya menjaga hati, dan hati adalah pusat moral manusia. Ketika hati bersih, pikiran jernih, dan perilaku menjadi lebih terarah. Pada akhirnya, menjaga pandangan berarti menjaga hati. Menjaga aurat berarti menghormati diri sendiri. Semoga Allah memudahkan kita menghidupkan nilai-nilai Al-Quran di tengah tantangan era digital dan menjadikan kita hamba-hambanya yang tetap terjaga meski dunia begitu terbuka.